Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, saya mau reading single. Berikutnya karena ikut viewers ya, viewers yang di reading couple kemarin, viewers berikutnya yang urutan yang udah lewat dari 1000 ya. Ini Taurus ya. Ini catatan dari Sinta. Sini ada Taurus, habis Taurus ada Aries. Habis Aries ada Virgos, habis itu baru Sagi. Oke? So ikut sesuai urutan ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya, supaya banyak yang nonton videonya, jadi bisa segera di reading. Oke, bestie, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kalau tidak resonate, silahkan ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Kasih kesempatan yang resonate untuk nonton energinya ya. Kadang-kadang kan orang kalau punya masalah ya, dia bingung gitu mau cerita kemana. Nah, kalau dia dapat reading yang resonate buat dia, nah itu tuh bisa seperti validasi perasaannya ya, bisa lebih sedikit melegakan. Jadi kalau tidak resonate, jangan marah-marah, bestie. Oke, kalau kamu yang mau kasih super thanks ya, biar aku semangat. Oke, sorry. Jadi di YouTube itu aku baru tahu kalau ada super thanks ya. Jadi kalau kalian mau kasih super thanks boleh. Nanti kalau ada super thanks, dia lebih di urutan pertama untuk di reading di channel ya, untuk di YouTube ya. Oke, terima kasih. Kita mulai energi ini deh, kartu yang ini dulu. Taurus single, clarify please, clarify. Taurus single, clarify please, clarify. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Oh, Wolf Moon, I will watch over you. Eye to eye. Jadi bagaimana? Kamu lagi fokus ke orang lain? Ya, sayang banget energinya. Kenapa nggak fokusnya ke kamu aja? Kenapa harus fokus ke orang lain? Fokus ke dirimu aja. Fokus ke makananmu, apa makananmu sehat, kebanyakan minyak goreng atau enggak. Fokus ke tubuhmu, hari ini aku mau buang stres hormon kortisol, aku mau angkat barbel, aku mau jalan pagi, jogging, hirup udara segar subuh-subuh. Fokus untuk kortisol rilis dari tubuhmu. Daripada kamu fokus ke seseorang di sini, buang waktu sayang. Ya, fokus ke dirimu. Jadi satu langkah, baby step, pelan-pelan untuk sayang sama diri sendiri. Lebih baik daripada fokus sama orang lain. Di sini ada Squat's Colon, the priestess of time. The time has come, the time to act is now. Waktunya untuk bertindak sudah datang dan keputusan harus tindakan harus dilakukan sekarang. So ini tentang mengambil keputusan. Oke, dan push bright light, you will not let fear stop you this time. Kalau tidak ada yang mendukungmu, ya tidak masalah. Ya, kamu adalah definisi dari jutaan, ribuan, jutaan, miliaran sel di dalam tubuhmu. Kamu itu ciptaan tercanggih yang diciptakan oleh penciptamu. Kamu nggak sendiri, kamu ditemani oleh miliaran sel yang akhirnya membentuk tubuhmu itu, jiwamu itu.
berevolusi berkali-kali, ya, mentalmu jatuh bangun. Jadi kamu gak sendiri. Siapa bilang kamu sendiri? Oke? Jadi jangan takut, ya, nggak usah perlu ada ketakutan. Takut itu kalau kita buat jahat sama orang, nanti kena karmanya. Nah, itu yang takut, penting itu. Okay, so bottom of the deck, see the very ring, the new skill, advanced training, repeat improvement. Okay, seperti kamu sedang ada challenge atau ujian, mungkin dealing dengan pengkhianat, vampire energy, manipulator, predator energy, atau harapan palsu dari narsisistik. So ini yang membuatmu merasa bahwa oke, kamu harus berani meninggalkan semua yang tidak kamu butuhkan, karena kamu dengan sadar menyadari bahwa itu toksik, itu tidak membuat kamu bertumbuh, tidak membuat kamu sukses, malah circle itu sangat toksik. Seperti filosofi kepiting, kepiting kalau ditaruh di ember rame-rame itu semua kepiting, ada satu kepiting yang naik ke atas, pasti akan dicapit oleh kepiting yang lain agar dia jatuh ke bawah. See? Mungkin kamu ada di circle kepiting yang tidak mau kamu maju, yang tidak mau kamu bertumbuh, baik secara karir, bisnis, skill, perkembangan pengetahuan kamu. You know what? Kita setiap bulan, setiap hari ya, mesti belajar hal-hal baru, supaya kita bertumbuh, upgrade otak kita, ya, bukan supaya karena kita terobsesi, bukan, supaya kita menjadi manusia yang bisa melihat dengan cara yang lebih besar gitu pemandangan kita. Kalau kita hanya meneruskan rutinitas, kita akan jadi orang-orang yang skeptis, apatis begitu, yang berputar di situasi yang itu aja. Bayangkan AI, pasti semua tahu AI, artificial intelligence, you know, itu kan istilahnya itu. AI itu adalah bentuk ciptaan manusia yang copy paste otak manusia. Bayangin. Dan AI itu berkembang lebih cepat dari cahaya. Masa kita yang benar-benar punya original, ciptaan autentik pencipta, enggak berkembang, enggak upgrade? Kan sayang otaknya. Itu AI itu adalah copy paste atau bentuk otak manusia itu yang dibikin versi robotnya, mesinnya, ya. Jadi itu aja berkembang cepat banget. Kenapa kita manusia kok nggak bisa? Nah, kan sayang. Itu saya tuh belajar tuh AI, latar belakangnya, kenapa dia sampai itu AI itu ada. Kan saya orangnya hiperfokus ya. Jadi kalau mau tahu itu dikejar mana yang sinkronisasinya tuh kemana-mana gitu kan. Dan ternyata memang AI itu copy paste dari otak manusia. Versi mesinnya itu AI. Coba. Terus kamu yang manusia yang beneran punya otak, ketakutan sama AI, kan lucu. Kenapa? Karena tidak upgrade. Kalau di upgrade pasti kamu nggak takut sama AI. Kenapa? Kamu yang kendaliin AI. Nah itu akhirnya aku belajarnya sampai di titik itu, gitu loh. Ya jadi ini kayak gitu juga. Fokuslah sama dirimu, pengembangan dirimu, dari fisikmu, mentalmu, kesehatan jiwamu. Itu lebih super power gitu loh, bestie. Karena di sini ada challenge. Ya, nggak ada yang mendukung kamu. Kenapa? Emang kenapa kalau nggak ada yang dukung kamu? Apa? Ayo.
Apa yang buat kamu takut? Orang ada penciptamu kok. Sepanjang kamu nggak merusak bumi, sepanjang kamu nggak merusak manusia lain, yang nggak ada urusan ya. Sepanjang kamu nggak menabur karma buruk, ya nggak masalah lah ya. Oke. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify, please, clarify. Energy single, thank you, thank you, thank you. Oke. Harapan di sini. Kejar apapun harapanmu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini cuma hambatan, tantangan. Dia tidak lebih besar daripada passion atau desire-mu. Oh, beauty. Kalau kamu pengen cantik, ya silahkan. Kamu pengen sehat, silahkan. Fit badinya. Jadi pengen cantik, nona, fisik aku, badan aku, ya body goals ya. It's okay. Teruskan. Ya, bagus. Top. Dan di sini High Priestess of Air. Kuasai pikiranmu. Yang nggak bisa kamu kendaliin, kamu nggak usah mikirin. Kalau memang harus berproses, lakukan baby step, satu langkah tapi bergerak menuju apa yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan di sini. Jangan lihat langkah besar, lihat langkah baby step. Itu akan jadi langkah besar, langkah yang banyak kalau kamu mulai melakukannya. Ya, itu saya udah pelajari itu. Belajar bahasa itu mulai satu langkah, dikit-dikit aja gitu. Belajar teknologi juga gitu. Saya orang forensik audit, belajar teknologi satu langkah. Akhirnya bisa baca program, kayak gitu-gitulah ya. Jadi baby step. Harapan ini bisa tercapai karena ada langkah kecil yang dimulai. Oke? So ini cuma challenge, sayang. Jangan ketakutan. Jangan, itu bukan raksasa atau monster yang tidak bisa kamu taklukkan. Oke? Oath di sini bersumpah. Oke? Kamu bersumpah mungkin untuk menunjukkan ke semua orang yang menghinamu, downgrade kamu, devaluasi kamu, bahwa kamu bisa. Yes. Jadikan ini sebagai booster, api yang membakar semangatmu ya, untuk manifest ya. Jadilah manifestor sejati ya. Oke, it's okay, kenapa tidak? Oke, let's see. Taurus. Tumben ya, ini energi Taurus, tapi udah kayak reading Aries ya. Aries kan karakternya kayak gitu ya, pokoknya ya kan semuanya under my control ya kan, gila-gila kontrol itu si Aries tuh ya. Tenang Aries, abis ini kata si Sinta, Aries abis ini ya. Sinta itu admin saya. Oke. Oh ya, jumping saya chemistry di sini, attraction, spark, passion. So ada chemistry yang kuat antara kamu dan seseorang ya. Kenapa? Memang ya, nikmati aja chemistry-nya ya. Kalau kamu rasa belum cukup power untuk manifest hubungan, ya nikmati aja chemistry-nya ya. Enggak, secara kamu single, kamu berhak untuk sukses, lebih produktif, dan bisa punya standar kehidupan yang lebih nyaman. Kenapa enggak? Ya enggak. Dan di sini ada confused, kamu merasa tidak pasti, tidak jelas di sini. Oke. Oh ya, stalking. Ini kerjaan yang buang-buang waktu ya, stalking. Oke. Oke. Energy Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Clarify. Thank you. Okay, Taurus. Di sini ada shallow. Halo, empty, boredom di sini. Terasa kosong. Mungkin kamu berharap inilah terakhir kali koneksinya, berikutnya pasti aku menikah, ya enggak?
Ya it's okay kalau gagal, berarti kamu masih dalam perlindungan Tuhan. Family, fertility, parenthood, pregnancy. Nanti kalau aku telat nikah, aku nggak bisa punya anak, Nona. Kenapa tidak? Orang yang nikah umur 20 tahun pun belum tentu dia punya anak kalau memang nggak ada kehendak pencipta ngasih anak ke dia. Oke? Jadi jangan berpikir bahwa menikah hanya untuk jadi mesin pencetak anak. Tidak, anak itu titipan. Kenapa dia harus lahir? Kenapa dia harus dititipkan ke keluargamu? Itu kan hitung-hitungannya yang tahu pencipta, bukan kita. Tugasmu hanya menjalani hidupmu dengan baik, dengan sadar. Oke? So, di sini ada return, second chance, opportunity, making amends. Ingin ada kesempatan lagi dalam hubungan, kamu kepikiran, overthinking, ketakutan. Okay, I think this is about love. It's not about single, really single. Ini tentang cinta. Sepertinya dari sisi Taurus ingin kembali bersama dengan seseorang di sini. Okay, beauty. Mungkin dia cantik, mungkin dia tampan, mungkin dia charming, good looking di sini. Oke. Mana lagi ya? Tadi apa lagi ya? Pakai decknya yang mana lagi? Sudah kan, ini semua sudah kayaknya. Oke. So sekarang kita langsung ke 78 deck. Benar kan? Udah semua. Oke, jadi jangan menikah itu bukan karena ada tekanan, tapi karena memang mau menikah. Kalau udah menikah, aduh nggak bisa ngapa-ngapain sayang. Menurut aku ya, menurut aku tuh menikah adalah akhir dari masa berdaya aku, menurut aku sih. Tapi nggak tahu deh menurut kamu. Oke, karena aku orangnya hiperaktif di pikiran ya, hiperfokusnya parah, senang banget dengan sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kalau udah menikah tuh kayaknya mengulangi rutinitas itu benar-benar nggak nyaman. Oke? Clarify energy Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Jumping. Okay, so di sini kamu berusaha memulihkan dirimu dan menunggu saja. Kamu berharap dia kembali padamu. Mungkin ini kasus seseorang yang meninggalkanmu. Di sini kamu ingin memulihkan dirimu, menemukan dirimu kembali seperti sebelum kamu bertemu dengan dia. Oke, beberapa mungkin ada anak di antara kalian atau single parents, ada anak di sini. Oke, kita lihat lagi. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi masa lalu, energi masa sekarang, 1-15 Juni 2026. Energi masa depan. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you. Okay, Taurus energi. Oh ya, tidak ada komunikasi dengan seseorang di sini. Dia ghosting. Ada yang ghosting di masa lalu. Ini seperti kamu pakai topeng ya. Kenapa kamu pakai topeng? Seolah-olah hidupmu penuh dengan kelimpahan. Seolah-olah kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Seolah-olah kamu bisa tanpa dia. Ada seseorang yang ghosting di sini.
Jadi kamu seperti ingin, oh ya makanya di sini ada oath, sumpah. Jadi kamu seperti seolah-olah memakai topeng membuktikan ke dia bahwa kamu nggak butuh dia. Nah ini dia energinya. Oke, dan saya ngerasa kayak beberapa mungkin tarot reader, beberapa di sini mungkin merasa reading tarot atau emang kamu sangat peka, intuitif di sini. Kamu ngerasa situasinya nggak bisa kamu kendalikan, chaos di sini, perubahan yang tiba-tiba, shifting energi yang cepat sekali tanpa bisa kamu kendalikan di sini. Ini cukup membuat kamu sensitif ya. Ini kayaknya trauma ya. Kamu sangat sensitif di sini. Merasakan energi orang lain, lebih peka di sini. Kamu ya lebih peka di sini. Oh iya, iya ini si Wolf Moon ini ya, konfirmasi ini. Energi High Priestess. Kamu sangat kecewa dengan harapanmu sendiri di sini. Bahwa kamu berharap hubungan ini bisa bersama. Oh ya, isu tripartit. Oke. Dia kembali ke mantannya. Oke. Dia bersama dengan kamu, lalu kamu tahu dia kembali ke mantannya. Padahal kamu sudah mencintai dia, melakukan segalanya. You know, kayak like you are shocked. Ya di sini kayak, oh, I see shocking moment. Tadi ada mana tadi ya shocking moment? Oke, that's why ini ada keputusan. Kamu shock karena kamu baru tahu di sini. Kalau kamu tuh selingkuhan, dia tuh selingkuh dari seseorang yang sudah bersama. Jadi kamu dealing dengan seseorang yang ngaku single, ngaku sudah bercerai, padahal mah bohong. Kamu kena prank di sini. So mungkin dia yang single parents di sini atau dia yang sudah berkeluarga di sini. Six of Cups, family. Oke. Ya mungkin karena dia cantik, ganteng. So don't see the book from the cover, oke? Beauty di sini konfirmasi energi divine feminine cukup kuat. Oke, atau memang dia ganteng, dia charming, good looking. Oh, I see. Ada energi di Empress. Oke, tapi yang menentukan energi kalau dari 78 deck itu, kalau yang namanya cantik itu biasanya dia the star, biasanya cantik, ganteng itu. Ya, tapi di sini saya ngerasa kayak kamu ngerasa ketipu gitu. Ternyata sama kamu ini hanya casual di sini tentang bekerja bersama, bertemu. Oke. Mereka kembali lagi rujuk di sini. Ya, kamu frustasi, ketakutan. Lah, bukannya bagus kamu tahu kebenaran di sini bahwa dia kamu selingkuhan dia dan kalian berpisah. Kenapa kamu frustasi? Nanti kita clarify. Kamu ingin kembali bersama, hubungan dasarnya aja udah menipu, jadiin kamu tripartit. Kamu mau sama orang kayak gitu? Aya naon atuh terus kumaha sayangi dirimu, kamu berharga. Nggak pantas kamu dijadikan orang ketiga. Mana pantas? Kamu tuh pantasnya dinikahi, ya dikasih komitmen, diperjuangkan. Nah itu pantasnya kamu, bukan ditipu, bukan. So ini hanya challenge sih, menurut aku sih ini seperti kerikil-kerikil kecil gitu yang
Mungkin kamu shock ya di sini, frustasi karena kamu shock, karena kamu sangat berharap hubungan itu bersama. Ya, catatan penting, catatan kaki ya. Di sini bold underline, jangan lihat fisik. Jangan, oke? Jangan lihat fisik. Kita pergi ke masa depan. Oh ya, hubungan berakhir di sini. Kamu di sini batasan ya. Kamu mencoba untuk memilih jalanmu sendiri, oke? Dan memang hubungannya sudah berakhir dengan kamu di sini. Ya, memang harus diakhiri. Jangan diteruskan. Kenapa? Takut karma. Kamu kan nggak tahu nanti ketika kamu dipertemukan dengan jodohmu yang benar-benar. Tapi karena kamu sudah mengiyakan bertemu lagi sama dia, karena kamu berharap ada kesempatan lagi, hanya gegara dia cantik atau ganteng, lah nanti kamu malah menabur karma. Terus nanti kamu nggak tahu di masa depan kamu punya anak, ya kan, itu kasihan nanti anakmu yang harus meneruskan pola yang terjadi ya. So, jangan melukai perjalananmu, kesucian jalanmu dengan sesuatu yang hanya sementara, oke? So, energy Queen of Wands di sini. Ya, kamu tuh selingkuhan, Besti. Dia bohongin kamu. Kamu kena prank. Sagittarius Leo di sini. Memang ada anak di antara mereka. Jelas di sini kalian sudah berakhir. Jelas di sini dia kembali rujuk, dia pulihkan kembali hubungan dengan seseorang yang sudah berpisah. Mungkin mereka pernah bersama, mungkin mereka pernah bercerai di sini. Oke, kamu masih menunggu. Seven of Wands, Seven of Cups, Seven of Pentacle. So, numeric angel kamu tuh 777. Ini khusus yang resonate. 77 kalau di 78 deck energinya adalah the Chariot atau energi Cancer. Fokus ke depan, dia panglima perang yang mengendalikan yin and yang ya. Dia fokus panglima perang, pakai baju zirah, kereta perang. Fokus divisi masa depan. Itu numeric angel kamu. Ini Seven of Wands, Seven of Cups, Seven of Pentacle. Jadi kamu bukan energi kamu bukan orang lemah. Kamu tuh prajurit yang punya kereta perang dan bisa mengendalikan yin and yang. Pakai baju zirah, oke? Dan itu posisinya pemimpin. Jadi jangan menurunkan nilaimu hanya karena si cantik atau si tampan ini. So that's why ini jawabannya. Si quotes quote the priestess of time. Waktunya untuk ambil tindakan, waktunya untuk bertindak. Ini dia. Apa? Jangan takut, terus maju. Nah, ini dia. Tetap kok berharap mau nikah, silahkan, berharap saja. Karena menikah itu memang, kalau memang kamu mau terpanggil menikah, ya menikah. Tapi kan gak harus sama dia. Nggak harus. Oke, so di sini kamu kehilangan dia, kamu kangen sama dia, ditinggalin kamu di sini. Oke, seperti kamu menghubungi dia secara sosial media atau online di sini agar dia memberi kesempatan ke kamu untuk terhubung kembali. Kenapa kamu merendahkan nilaimu? See, di sini kamu sangat merindukan dia, dia tinggalin kamu. Dan dia ini energi 8. Si 8 pedang, 8 cangkir. Tahu angka 8? Nggak putus itu angka 8. Artinya apa? Dia suka mengulangi pola toksik yang sama. Pergi dari pasangan resminya, selingkuh. Balik lagi, selingkuh lagi. Balik lagi, selingkuh lagi. Gitu aja sampai masuk liang lahat. Mau kamu kayak gitu? Murah banget kamu dinilai. Hidupannya sekali hanya untuk bolak-balik dia. Tar dulu nih. Di sini ada King of Cups. Kamu tuh punya cinta kasih sayang.
Coba sayangi dirimu, cintai dirimu. Seperti kamu sayang sama dia, sayangin. Coba dipindahin ke dirimu, coba deh. Coba bangun relationship yang oke sama diri sendiri, yang intim. Coba, bisa nggak? Itu PR ya buat kamu. Dan di sini sulit ya. Dia sulit untuk menjalankan aktivitas dia yang terbiasa berselingkuh itu, menipu orang. Kenapa? Posisinya di sini. Oke, kamu menolak dia. Kamu sakit hati sih. Dia, posisinya kamu sudah tahu bahwa dia menyakitimu, bahwa di sini tentang dia adalah, kamu adalah pihak ketiga. Dia merasa kayak udah nggak punya muka gitu. Ketahuan lah topengnya, ketahuan belangnya kalau ternyata dia itu, kamu tuh dia jadikan sebagai tripartit di sini. Jadi kayak topeng dia udah runtuh di sini. Oke. Dan di sini ada Ten of Cups karena dia bahagia dengan pasangannya. Dia bahagia dengan pasangannya. Aduh, kamu kepikiran ya. High Priestess of Air. Ini kayaknya kamu nggak kenal diri kamu deh, makanya kamu kayak gini. Coba deh kenal dirimu. Seru tahu. Kenalin inner childmu, kenal remajamu, kenal pradewasamu, kenal sama dewasamu. Coba temuin deh dirimu itu, dari yang inner child, anak batin kamu yang kecil itu, sampai kamu yang dewasa di setiap fasenya. Wah, pasti nggak sadar tiba-tiba pagi kamu mulai, tiba-tiba udah maghrib. Asik tahu, seru kalau kita ngobrol sama diri sendiri. Sih ada pertengkaran di sini. Kamu marah-marah, meledak-ledak di sini. Ya, energinya tetap dengan konsisten 8. Menurut dia tidak akan berhasil, apapun yang dilakukan akan berputar lagi tanpa henti. Dan kamu ngamuk di sini. Dia tidak bisa memulai denganmu karena hubungan ini adalah hubungan petualang. Coba itu. Kamu nggak berharga banget di mata dia ya. Jadi jangan rendahkan dirimu lagi. Cukup ya. Oke. Kita clarify. Energi yang kuat di sini Scorpio, energi yang kuat juga di sini ada Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Gemini. Kita akan lihat Gemini. Pisces energi. So ini karena kamu kosong, kamu tidak mengisi dirimu dengan cinta. The Death energy, the Tower moment, Six of Cups, Two of Swords. Sih, kamu lihat ini, dia jatuh cinta lagi sama pasangannya. Jadi hubungan mereka tuh kayak lingkaran setan gitu loh. Muter-muter di situ aja, ribut, berantem, balik lagi. Kayak siklus narsisistik. Love bombing, devaluasi, ribut, berantem, pisah, balik lagi. Gitu aja terus siklusnya. Kamu dan orang-orang yang pernah dia tipu adalah energi-energi yang meninggalkan jejak dari track recordnya dia. Ini kayaknya pelakunya Divine Feminine. Sebentar, ini jumping. Lihat ini, Three of Cups. Ditegesin lagi. Ini jumping. Orang ketiga. The Death energy, the Tower moment, Six of Cups, Two of Cups. Clarify, my darling angels. Thank you. Ya sih, penipu konsisten. Memang penipu, pemain. Seven of Swords. Damn. Ini namanya nggak cari masalah tapi bikin masalah. The Justice.
Dia bohong sama kamu, dia bilang dia sudah cerai, dia belum cerai. Ace of Cups, hanya untuk bisa mendapatkan kamu. Queen of Cups, hanya love bombing kamu di sini. See, konsisten Queen of Cups. Kamu merasa dicintai, padahal itu love bombing. Untuk apa? Kenapa dia love bombing kamu? Karena dia perlu kontrol, untuk mengontrol kamu. Kalau kamu punya jabatan, kalau kamu punya perusahaan, ya kamu targetnya dia. So dia love bombing kamu di sini. Queen of Pentacle. Ya kan, untuk bisa memenuhi kebutuhan finansialnya di sini. So ini energy Page of Wands. Seperti dia terus mencoba untuk mengerti, mencari tahu kamu lebih detail, tapi ini hubungan petualang. Dia memberikan kamu energi panas dingin, hot cold di sini. Oke, ini seseorang yang mengaku single parents, goddess, divine feminine. Oke, kenapa? Yang terlihat adalah kamu seorang yang punya kemampuan finansial yang stabil. Oke. Jadi kamu kena love bombing nih. Oke. Love bombing itu bukan cinta, sama sekali bukan. Itu adalah teknik manipulasi dari seorang narsisistik untuk mengambil benefit, yaitu kontrol atau kendali. Paham sampai situ? Paham. So jangan baper. Bagaimana supaya tidak mudah baper, Nona? Sayangi dirimu. Coba sayangin diri sendiri deh. Biar orang lain mau puji-puji kita, jilat-jilat kita, malah yang ada kita risih. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa sayang sama diri sendiri, ngomong sama diri sendiri, kasih tahu bahwa, oh pastel, aku sayang banget sama kamu, sambil dielus-elus kepalanya. Kita tidur ya, besok kita jogging, gitu. Yang dikasih nyaman tubuhnya, sama seperti kita bikin nyaman orang lain. Itu kayak gitu, nggak bakal bisa baper, nggak akan. Tangki cangkirnya udah keisi sama dirinya sendiri. Dia jadi gini, jadilah diri sendiri yang hadir untuk diri sendiri. Nah, baru lu boleh deh, lu mau jatuh cinta boleh. Jadi lu nggak akan bisa di love bombing. Oke? So kita lihat lagi energi 8 of Swords, energi dari The Sun, energi dari Page of Cups, 10 of Wands, 10 of Cups. Oke, jumping. Clarify, please clarify. Thank you. Ini jumping. Ini seseorang yang bangkrut, so dia melakukan segalanya untuk mendapatkan benefit secara finansial, mengeksploitasi finansial orang lain atau apapun itu. Tapi ini tentang seseorang yang tidak punya uang, bangkrut. 2 of Wands di sini. Dan ini lebih kejam, dia melakukan segalanya. Sama seperti dia menipu kamu, karena dia ingin mengontrol kamu. Oke, so di sini ya kamu kelihatan mudah dikontrol sih, karena di love bombing aja, ditipu di love bombing aja kamu kelemar-kelemar di sini. Ini juga kelihatan signalnya adalah kamu nggak sayang sama dirimu. Belajar self love, oke? Ini PR buat kamu. Di sini ada seseorang yang menunggu sih, 3 of Swords, dan akhirnya dia menolak kamu dengan segala cara. Setelah kamu berhasil dieksploitasi. Dan di sini ada Hierophant, ini energi kamu. Oke, dia melakukan segalanya di sini. Kembali ke pasangan dia yang sudah menikah di sini. Ini sudah menikah, 10 of Pentacle, Hierophant di sini. Oke. Yang menurut dia tadinya tidak bisa kembali bersama. Oke. Bottom of the deck. Awal baru, new beginning, dia nggak peduli sama kamu. Dia menarik diri sesuka hati dia. Energi the Hermit.
Dan di sini dia memberikan kamu sekarang signal yang berbeda, lebih dingin, tidak punya hati, tidak punya empati. Kamu mau ngomong ini ya, kamu mau ngomong ngejelasin betapa sakitnya kamu, itu mental bestie. Trust me, mental. Dia nggak merasakan apa-apa. Five of Pentacle, enggak. Jadi stop. Jangan coba menjelaskan dirimu sendiri ke orang lain karena kamu berharap dia memahami kamu dan merasakan apa yang kamu rasakan. Stop. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Kan kita bestie ya, jadi gue nggak mau lu begitu. Jangan lu bikin malu gue dan merendahkan diri lu, itu nggak boleh. Lu tuh punya nilai, lu tuh di emperor di sini, lu tuh energi the justice di sini. Ini energi diri lu nih yang lu lakukan, energi lu yang kebaca. Oke? Lu tuh hanya polos saja sih. Coba belajarlah, jangan kosong dengan diri sendiri. Coba sayangi diri sendiri, peluk diri sendiri, elus kepala sendiri ya. Gue kalau elus kepala gue sendiri sebelum tidur, cium tangan gue, peluk diri gue sampai nangis loh. Hanya cuma bilang, aku sayang banget loh sama kamu Pastel, kayak gitu. Gue sampai nangis loh, saking gue merasa bahwa gila ya, gue ini sering lupa sama diri gue sendiri gitu untuk orang lain gitu. Gue sampai merasa bersalah sama diri gue. So gue berharap lu jangan kayak gitu bestie. Oke? Janganlah ya. Energi Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify, please clarify. Thank you ya, jangan kayak gitu. So like attract like. If you long more for love, be more loving. Cintai dirimu, maka orang-orang yang akan mencintaimu sama seperti kamu memperlakukan dirimu akan datang menghampirimu. Bukan penipu. Kenapa penipu yang datang dalam hidupmu? Karena kamu kosong. Kamu nggak isi tangki cangkir kamu. Kamu tarik penipu di sini yang hanya love bombing, eksploitasi kamu. Look to your inner strength. Lihat di kekuatanmu sendiri. Kamu bisa kok. Ini cuma tantangan kecil, nggak usah takut ya. Dunia luas, banyak karakter yang bisa kita pelajari. Jadi ya dia pergi ya udah, berarti memang dia bukan milikmu. Apalagi sampai menipu. Pertanyaannya gini, ini Seven of Swords kenceng di energi kamu. Coba jawab pertanyaan aku. Kamu manipulatif nggak? Enggak. Kalau jawabannya enggak, berarti dia bukan orang kamu. Kamu suka menipu nggak untuk bisa membuat kamu merasa nyaman, ngorbanin orang lain? Kalau jawabannya enggak, berarti dia bukan orang kamu. Kamu suka menjilat nggak? Di sini. Suka ngomong yang manis-manis supaya dapat atensi, supaya bisa dapat posisi. Penjilat nggak? Enggak. Kalau jawabannya enggak, dia bukan orang kamu. Oke? Kamu suka eksploitasi atau mempermainkan perasaan orang nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti dia bukan orang kamu. Titik. Get out. Open the door. Go to the future. Oke? Go. Jangan lihat dia lagi. Dia sampah. Paham sampai situ? I love you. Oke. Ini bukan cinta, ini luka. Kamu di love bombing. Ini bukan cinta. Kalau cinta, dia tidak akan tipu kamu. Dia tidak akan tipu kamu, dia akan bicara jujur. Paham? Dan di sini tentang treasure your loved ones, mencintai dengan dalam. Kemana cinta dalamnya? Ke diri sendiri. Oke? Dan di sini ada express love through gift. Cinta adalah anugerah. Kalau orang melihat cinta sebagai anugerah, dia akan memperlakukan anugerah itu dengan sangat hati-hati seperti kristal.
yang rentan untuk pecah, dia akan jaga itu baik-baik. Ini tidak, dia menipu. Dan di sini satu lagi, simple act of kindness. Anggap saja ini berbuat baik. Kamu sedang berbuat baik, menabur karma baik. Udah, tutup aksesnya. Jangan biarkan dia mengeksploitasi kamu lebih dalam. Dan di sini ada back to what you love, kembali kepada apa yang menjadi desire kamu, yaitu tentang harapan. Kalau masih mau nikah boleh, masih banyak jutaan manusia yang kamu bisa kenal polanya, karakternya, banyak ya. Jadi tapi sebelum itu cintai dirimu sendiri, oke? So ya, mungkin ini cuma tantangan yang memang ngasih tunjuk ke kamu bahwa kamu itu batasannya masih ringkih, masih cetek. Kamu nggak bikin batasan yang tinggi untuk menjaga dirimu. Oke, anggap ini momen untuk mengenal dirimu lebih dalam. Tidak resonate untuk semua, vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.